Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widanova Lestari, NIM 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Madura dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic. Pada tabel berikut terdapat data input produksi jagung, di mana pada tabel pertama itu nomor responden, lalu ada jenis data, produksi jagung, lalu ada benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat. Jumlah sampel data itu 120 responden. Variabel Y adalah produksi jagung, X1 adalah benih, X2 adalah tenaga kerja, X3 adalah pupuk kandang, dan X4 adalah pupuk fosfat. Berikut adalah tabulasi data di mana tabel yang berwarna kuning itu mengartikan bahwa data itu sudah dikalikan 9 karena sesuai dengan ketentuan data asli itu dikalikan dengan NIM terakhir saya yaitu 9. Lalu tabel yang berwarna oranye ini adalah hasil dari learn tabel yang telah dikalikan 9 yaitu pada tabel warna kuning. Selanjutnya yaitu ada uji kode LR test, di mana nilainya LR test pada produksi jagung ini sebesar 6,9579939 dengan number of restriction-nya itu 2. Pada uji kode LR test ini nilai yang digunakan untuk melihat adanya inefisiensi di lapang itu menggunakan hipotesis H0, artinya tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk membandingkan atau mencari adanya inefisiensi atau tidak itu menggunakan perbandingan antara nilai LR test dengan kode PAM. Nilai kode PAM di sini itu menggunakan tingkat kesalahan 5% sebesar 5,138. Sehingga dapat diketahui berdasarkan nilai tabel kode PAM tersebut bahwa nilai LR test ini yang sebesar 6,95 lebih besar dari nilai kode PAM yaitu 5,138. Sehingga dapat disimpulkan pada produksi jagung ini H0 ditolak atau nilai H1 itu diterima, yang artinya pada data ini terdapat kasus inefisiensi. 2 yaitu ada uji nilai gamma. Nilai gamma ini berfungsi untuk melihat berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Pada produksi jagung ini diketahui nilai gamma yaitu koefisiennya 0,90 sekian, standar errornya 0,38 sekian, dan T rationya itu 0,236 sekian. Dengan nilai T tabelnya itu menggunakan 5%, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,67. Untuk mengetahui uji nilai gamma ini digunakan dengan perbandingan antara nilai T tabel dengan T hitung. Yang diketahui berdasarkan nilai yang ada, nilai T tabel ini sebesar 0,67, yang artinya lebih kecil dari T hitung yaitu sebesar 23,65. Hal ini menunjukkan bahwa 90,11% error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis, artinya ketidakpemampuan petani untuk menghasilkan produksi jagung tertinggi itu disebabkan karena adanya inefisiensi teknis sebesar 90,11%, di mana sisanya ini disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output. Uji ini itu menggunakan nilai beta pada hasil analisis, di mana pada hasil analisis produksi jagung ini terdapat beta 4, maksudnya terdapat 4 beta yang nilainya dapat dilihat pada tabel. Dengan hasil analisis yang pertama yaitu pada beta 1, jika dihitung dengan nilai alfa 5%, dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung yang sebesar min 0,747 itu lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,10, sehingga X1 ini tidak berpengaruh pada produksi. Lain halnya pada beta 2, itu jika dihitung menggunakan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung itu sebesar 2,85 lebih besar dari T tabel sebesar 2,10.
Sehingga apabila X2-nya ini dinaikkan 1%, maka outputnya itu bertambah sebanyak 0,25%. Pada beta 3 itu dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya sebesar min 0,25 ini lebih kecil dari T tabel sebesar 2,10. Lain halnya pada beta 4, jika dihitung dengan alfa 5%, itu dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 3,88 itu lebih besar dari T tabelnya, yaitu 2,10. Sehingga apabila X4 ini dinaikkan 1%, maka outputnya bertambah sebanyak 0,45%. Lanjut ada uji efisiensi. Berikut ada data yang menunjukkan adanya efisiensi teknis pada produksi jagung. Dengan asumsi pada uji efisiensi ini yaitu jika nilai efisiensi teknisnya lebih besar dari 0,8, maka petani ini dinyatakan efisien secara teknis. Pada tabel produksi jagung ini terdapat min efisiensinya sebanyak 0,63. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data technical efficiency estimates pada produksi jagung, petani yang kegiatan produksinya telah dinyatakan efisien yaitu petani dengan nomor urut responden 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, dan 120. Lalu yang sisanya itu termasuk petani yang kegiatannya tidak efisien. Jika dilihat secara keseluruhan atau melalui nilai min efisiensi yang sebesar 0,63, kegiatan produksi jagung ini dilakukan oleh petani di lokasi tersebut belum dikatakan efisien. Sekian hasil presentasi dari analisis faktor-faktor produksi jagung di Madura. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.